The Max One the Max artinya small mame atau sito. Kalau pada motongnya dapat 1 sampai 1, 2. Jangan lebih. Kalau lebih silinder jadi pohonnya kepanjangan. Jadi bagus, paham. Itu di memilih perpanjangan tangannya. Nah, ini backs. Nah, untuk pemahaman posisi pohon itu biar tepat, kalau bisa ukur dari akar itu tinggi cabang pertama berapa, dari cabang kedua berapa. Kenapa sarankan pada ukur? Biar ruang di atasnya nggak habis untuk percabangan yang lain. Makanya harus ngepres. Nah, kalau ini kan cantik pohonnya, ada cabang 1, 2, kan sisa ada 3. Ya. Jadi dari awal udah bagus, betul nggak? Nah, apalagi di sini ada tunas, tumbuh lagi di sini. Ada tunas lagi, kalau dapat yang di sini. Bukan ini, dapat yang di sini. Nah, jadi dari belakang, dari depan ini kita tekuk ke belakang, tarik ke depan lagi. Ya. Tapi kalau posisi cabang ketiga, jangan ke depan lagi. Memang dia ruangnya di belakang aja. Jangan sampai ke depan. Ya. Nah, terus sama juga menentukan mahkota. Nah, kalau gerak dasar seperti ini menentukan mahkota, cari yang paling di depan. Atau kalau sudah level mau puncak, boleh ambil di belakang tapi tarik ke depan. Biar ada ruang. Tergantung gerak dasarnya ini. Gerak dasarnya melengkung apa lurus? Kalau ada tekuk-tekukan, dia tekuknya dari belakang ambil, bawa ke depan. Biar dia lentur gitu. Dari belakang ke depan. Sama dengan ini. Membentuk cabang pertama dan kedua. Biasanya teman-teman kan di sini ngambil di depan. Kurang enak dipandang. Nah, dari ini tekuk dia. Jadi lentur. Oke, tadi praktek langsung ya. Biar sekalian. Kalau menggunakan kawat, hati-hati ya. Hati-hati. Biar nggak ini. Ukur besarnya kawat sama rantingan. Jangan sampai dia patah. Hati-hati. Tapi kalau program The Max, Pak De rasa kawat 1,5 dan 1 pun udah cukup. Karena tekuknya sekali. Sekali aja tekuk. Yang penting dia lentur. Jangan dipaksa. Ini termasuk gede nih kawat. Jadi rawannya dia patah. Nah, kalau ngerjain pohon kecil, Pak De begini pakai kawatnya. Dari belakang ke depan. Jadi kenapa dari belakang ke depan begini? Kenapa? Ayo Man tanya, Pak De. Ya, kenapa? Kenapa Pak De? Otomatis kan kita pohonnya depannya di sini. Ya. Nah, bagaimana ada ruang? Kelenturan ada. Jadi kawat peluk dia di sini. Jadi arah kawatnya ke sini. Kita bentuk. Kita kunci. Ya. Posisi yakinkan ini kunciannya kuat. Dulu. Nah, ini desain bonsai The Max ya. Nah, yakinkan kuncian ini kuat. Tidak goyang. Kenapa tidak goyang? Karena ini bisa mematahkan ranting kalau nggak kuat pegangannya. Biasanya yang kendala di masyarakat kan, ini pakai ini pegangannya. Betul nggak? Iya, iya. Kalau pohon besar mungkin bisa, tergantung pohon besar. Cuman di saat proses pohon kecil kondisi seperti ini, bodinya kita pegangin. Bodinya. Nah, jadi posisikan kawat yang tepat dan sesuaikan ukuran kawat dengan besarannya. Ya. Nah, ini kembali ke kita. Dan kenapa pada bentuk kawatnya dari belakang? Nah, dari belakang ke depan ke belakang lagi. Kita membuat kelenturan. Nah, jadi seperti ini contoh. Ini mohon maaf nih, agak rawan nih, sebenarnya nggak boleh nih. Pada tekuk. Pada pelan-pelan aja. Ini tunas nih mengerikan. Nah, buat seperti itu. Ini depannya, jadi kita bentuk seperti ini. Ini pegang ya. Tuh. Jadi kita bentuknya seperti itu. Ada ruang dia ke belakang, ada budur dia. Jadi mata tuh memandang tuh enak. Ada kelenturan ke belakang. Tidak lurus dia. Bagaimana caranya? Berusaha buat seperti ini. Karena hasilnya yang terbaik seperti ini ke depan. Kalau ada melanggar atau sengaja atau tidak sengaja,
kurang enak hasilnya. Gitu loh. Jadi untuk apa? Pemasarannya kurang. Tapi kalau bisa ngakali nggak apa juga. Nah, cuman kalau kita buat kerangka dari dasar lebih baik seperti itu. Tekuk dia ke belakang. Karena kita kan nyari lentur itu Bang. Jadi kelenturan tekuk. Jadi ada ruang kosong di sini. Dimensinya ada, ya. Nah, sama juga ini. Ah, ini kan habis ditekuk dengan kawat. Enak nggak lihat ini? Enak nggak lihat ini? Teman-teman silakan diskusi, tanya. Enak nggak diskusi ini? Bu. Jadi, nah kita sama juga di sini. Udah. Kuat. Ini masih pembinaan. Di lapangan sekarang langsung praktek. Kalau belum biasa ngawatin hati-hati, patah dia. Ini apa namanya? Rasa. Mulai, oke. Lebih lentur nggak kelihatan tadi? Jadi kan lurus kayak? Ah, segitu aja tuh. Sejajar ya Pak? Apinya? Kiri dan kanan harus sejajar lengannya. Jangan. Harus singsang ya. Maksudnya gerakan terus sejajar. Walaupun dia tinggi, tapi simetris apa? Nah, man. Terus dia turun Mas. Kalau ini kan informal nih. Beda dengan cokan. Kalau cokan baru kita buat naik. Kalau informal agak merendah. Dari naik dulu, turun. Karena kita kan kasih ruang ranting-ranting yang lain. Kayak seirama dia. Kan dimensi padanya. Kalau nggak seirama begini, nggak diturun gini, nggak ketemu dia, sebenturan dia. Nanti kalau udah besar, nanti potong. Atau di sini potong boleh. Ini pakai sama ini. Sama di sini cari 2 ruas, 1, 2 boleh. Kok lagi, potong dia. Semakin ngepres pendek, semakin bagus. Jadi semakin standar. Nah itu. Terus ngambilnya dari sini bisa, dari sini bisa. Kayak di sini loh. Kalau ini kan kurang enak ya kelihatan. Nanti hilangkan aja ini. Pakai yang ini. Beli sini. Jadi kasih ruang dia. Ya. Susi. Sekalian. Nah. Ini kan ketinggian dia. Jadi kita buat ruang ya. Kurang runcing. Tajam. Ya benar kelihatan lebih jelas ya. Karena kita buka ruang di sini. Tujuannya ruang ini apa? Kalau ini kosong, di sini ada cabang atau ranting. Yang kita lihat yang di belakang. Ini kosong, tapi lihat yang di sini. Jadi nggak kosong back. Artinya apa? Kita melihat pohon di alam itu kan besar nih. Nah, kalau kita nggak buat cabang 1, 2, 3, gimana cara ngelihat di belakangnya? Bisa nggak kira-kira? Song jadi. Nggak enak dilihat. Kalaupun ada di sini, kayaknya mata tuh nggak enak. 1, 2, 3. Nah, kalau informal pada bilang, formal ya. Jadi kita mandang dari sini itu bakal izin kosong ya kan. Tapi kalau dia udah tumbuh, terisi di sini, jadi kejauhan dilihat. Jadi mencerminkan, menggambarkan pohon besar. Jadi pandangan kita jauh dia terisi tapi di sini. Nah seperti itu. Jadi terbang 1, 2, 3. Pemahaman lebih simpel dulu lah. Belum pohon yang bunjin, yang SK, dan sedikit. Kita petani. Kalau yang ini sama dengan ini tingginya. Kalau posisinya, antara ini dan ini nih harus sejajar tuh. Nah harus zigzag. Tetap ini lebih rendah. Ini kan udah rendah dia. Ini udah rendah. Hindari sejajar. Kalau sejajar tetap nggak bagus.
Risikonya apa? Pertama terjadi pembengkakan. Itu udah pasti. Nggih, nggih. Yang kedua, risiko kita itu pengisian peran yang lain tidak mau seimbang dia tarik naik. Jadi seolah begini pohon. Gitu. Nah, oke. Nah, untuk ini habis dibersihkan kasih selap kamium. Nah, setelah itu selanjutnya bebas. Yang penting tidak menghalangi garis dari bawah ke atas. Ya, Nah, jangan sampai malang. kalau untuk menunggu balancing, nah yang namanya balance, kapan kita potong nanti? Kan setelah di loss nih, Ya. tadi kan ada ukurannya itu kalau Semakin besar semakin bagus. Oh, gitu. Artinya gini, yang penting dinutup dan Ya. sesuai besarnya ini dengan ini. Kan tidak mungkin lebih besar batang. Nggih. Artinya segini ini mungkin idealnya kita dapat seginilah. Sebesar ini di sini. Potongnya pendek, buat lagi. Nah, sama juga di sini. Kita lebih besar di sini di bawah karena kan hidup pertama. Dia biasanya paling besar. Nah, kalau lebih kecil ada di alam, cuman kita kan desain bonsai yang bagus. Yang paling terbagus. Jadi kita ritme. Berarti ini yang lebih dulu dipotong ya? Kayak ini bisa. Bebas. Yang penting sesuai kebutuhan. Artinya gini, kalau tiang bisa proses 1, 2, 3 ini jarang tiang potong per awal. Tak biarin loh. Biar sama-sama besar. Kalau lain baru bermain kita. Sesuai kebutuhan. Kalau ini memang idealnya, ini lebih cepat besar, potong. Kalau ini lebih besar, potong. Potong pendek. Nah, artinya kalau orang melihat, main cutting itu kan lama. Salah. Justru dengan tekun sekali itu pohon tuh lebih cepatnya mekar. Sakitnya sedikit. Ya, sakitnya sedikit. Potong lebih cepat tumbuh lagi. Orang belanja pun, tahapan itu. Gitu kan belanja. Bukan silindris, tahapan itu. Pasti lebih cepat dibeli gitu. Nah, di sini Misal gini Pak Cik. gimana? Misalkan kita tempel untuk namakan ini dihilangkan, bisa Pak? Bisa. Apakah mau bagus? Kuat ya? Mau bagus. Cuman lebih bagus kalau membuat cabang baru di antara kelonggaran. Kalau padi biasanya cabang besar pada potong, fresh pendek. Ini contoh begini ya. Nah, di sini kan tidak ada nih. Iya. Di sini kan ada. Ini padi biarin besar dulu. Setelah besar baru pada kerukut dekat pendek. Nunggu tunas. Ya, setelah potong, kan lebar lukanya nih. Pasti dia di antara luka dulu keluar tunas tuh nggak? Padi kita pilih 2. Di sini satu, di sini satu di bawah. Karena Kan lukanya mohon maaf dulu. Ini kan luka lebar nih. Nah, luka lebar. Pasti tumbuh sini satu, sini satu, sini. Kita pilih sesuai kebutuhan. Oh, yang di satu-satu, yang di bawah satu, yang di atas satu. Kan sisa jadinya dia nggak numpuk. Itu kebutuhan aja. Daripada Pak nempel itu agak susah, rawannya di sana. Rawan. Tapi kalau habitatnya cepat dia nyatu. dia bisa cepat. Kalau di Bali agak susah. tapi ada juga yang mampu. Nah, itu. Nah, seperti ini konsep dasarnya. Kalau di sini ada ceking begini, nah ini Pak kan lihat ceking ini. Ya. Apa upaya kita yang kita lakukan? Jual sakar. Ngejual sakar, keluar sakar. Oke, bisa. Yang lain selain itu apa? Nempel ranting. Biar Bagus, narik silakan. dia. Ayo, yang lain, Man. Yang lain? Ayo, diskusinya. Lupain. Betul, Pak Kel. Jadi gini, selain kalau nempel kan biasa, bisa dipecah. Caranya gimana? Di sini itu dibelah dia. Cari akar yang dominan akan kita arahkan lebih besar. Dia belah. Pakai pahat. Akarnya belah apa? Nah, batangnya dikit. Joto nih akar kan akar begini nih, batang begini. Dia kan akar tarik ini belah ini. Baru tarik ke atas. Ganjel dia. Kasih ruang makan. Dia tambah bengkak. Jadi proses buat batang tuh besar. Kalau dibiarin tetap segitu dia. Ditarik sama yang lain. Kalah dia nih bagus. Yang atas. Ya, ini kita kalau tarik belah ini dikit. Jangan terlalu tinggi ya. Tarik. Nah. Jadi tarik tambah. Nah, mohon maaf segini aja udah cantik agak. Ya. Beda orang tertarik. Ya. Tadi kemarin beli berapa enggak tahu. Dijual 700 laku ini kan. Belakang sini. Belakang sini. Seperti ini Nana. Jadi kalau kita pilih, nah kebetulan di sini kan ada 2 tunas nih. Yang mana kita pilih? Nah, jadi yang pilih yang di belakang, jangan ini. Yang di belakang tarik ke depan tapi ke belakang. Oke. Nah, jadi
Untuk mengerucutkan mengakali ini biar enak dipandang, ini bisa potongnya miring. Contoh nih lagi nih. Iya. Ah, ini kan terlalu tinggi dengan ini yang lain. Iya. Contoh seperti ini. Iya. Ya. Iya. Biar dapat tunas, bisa ini potong begitu. Lebar. Iya, lebar.